sudah belajar dari kelas sebelumnya ya. Oke, hari ini sebenarnya agenda kita masih sama ya, masih sama dengan pertemuan ke-5 gitu ya. Sebenarnya untuk pembahasan chapter 7 mengenai receivable itu seharusnya dibahasnya 2 kali gitu ya, di pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6 ini. Tapi kemarin kan kita sebenarnya sudah secara keseluruhan sudah sempat kita paparkan gitu ya. Tapi kalau jadi untuk hari ini lebih kepada kira-kira masih ada yang perlu dipertanyakan atau enggak di bagian receivable ini, gitu. Saya tawarkan terlebih dahulu. Ada yang masih dipertanyakan enggak untuk di bagian receivable ini? Kemarin kan kita sudah bahas yang baru itu kan lebih kepada derecognize ya, transfer of receivable. Jadi derecognize itu sebenarnya kan menghilangkan atau menghapuskan, tidak lagi mencantumkan satu receivable kita di dalam laporan keuangan kita kan gitu ya. Nah, derecognize yang sudah kita kenal secara umum adalah ketika suatu piutang itu dilunasi, kemudian yang kedua kalau piutang itu kita hapus. Nah, yang kita kemarin yang di LO ke-5-nya ya itu ya, itu ada diperkenalkan bahwa ada derecognize yang terjadi karena transfer receivable gitu ya. Walaupun tidak semua transfer receivable akan mengakibatkan adanya derecognize. Nah, kemarin kan transfer receivable ada 2 cara ya, ada sales, ada secure borrowing kan gitu. Nah, sales sendiri ada 2, ada sales yang benar-benar sales yang kita sebut sebagai sales without recourse atau sales without guarantee. Kemudian sales with recourse atau sales with guarantee itu yang kita anggap sebagai fail dari penjualan gitu ya, sehingga di situ tidak lagi dianggap sebagai penjualan. Ya, kemudian kalau yang kedua adalah secure borrowing kan gitu ya. Nah, perbedaan mendasar antara sales dengan secure borrowing pada dasarnya adalah sudah ada serah terima AR-nya. Jadi kalau yang namanya penjualan itu akadnya memang jualan gitu ya. Baik without maupun with itu sebenarnya kan akadnya jualan. Artinya AR itu untuk proses selanjutnya, proses penagihan selanjutnya sudah kita serahkan kepada si faktor. Hanya kalau without guarantee semua resiko, semua manfaat itu sudah berpindah kepada faktor. Sehingga kalau ada ketidaktertagihan ya, jadi tidak tertagihan bukan termasuk sales return dan sales discount ya. Ketidaktertagihan karena si debitur tidak mampu bayar, misalnya ada yang piutangnya tidak tertagih, maka semua resikonya sudah pindah ke faktor. Berbeda ketika salesnya with guarantee. Walaupun secara akadnya ini adalah sales, tapi karena masih ada risiko yang harus kita tanggung, sehingga ini jadi tidak memenuhi definisi penjualan, maka perlakuannya berbeda gitu ya. Nah, walaupun ini juga secara perlakuan penagihan dan sebagainya ini sudah pindah ke faktor. Cuma substansi resikonya masih ada yang harus kita tanggung, sehingga di sini dianggap tidak sesuai dengan definisi penjualan. Maka di sini diperlakukannya seolah-olah ini adalah ada liabilitas baru gitu ya. Jadi di sisi aset kita tetap mengakui AR kita, walaupun AR-nya sudah kita serahkan ke si faktor, tetapi karena tadi substansinya belum berpindah, maka AR-nya tetap kita akui. Dan di sisi kredit kita juga mengakui ada recourse liability, gitu ya. Nah, di mana recourse liability dan AR-nya itu nilainya kan sama, kan ya. Nah, perbedaan mendasar dengan secure borrowing adalah si AR itu masih dalam kendali kita. Jadi yang nagih, yang atas risiko, atas semua hasil penagihan yaitu adalah menjadi hak kita. Gitu. Nah, di sini kita ada tambahan transaksi yaitu melakukan peminjaman kepada bank dengan entah menerbitkan notes gitu ya. Berarti di sini sebenarnya ada 2 transaksi yang berbeda, yaitu kita mengajukan pinjaman kepada bank. Dari ajuan pinjaman itu nanti akan kita lunasi dengan dijaminnya atau menggunakan pelunasan yang ada dari receivable yang kita miliki, kan gitu ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah itu tadi. Sehingga kalau perlakuannya antara with sales with guarantee dengan recourse dengan secure borrowing itu kan sebenarnya perlakuannya mirip ya, tidak ada derecognize, kemudian atas biaya yang terjadi kita akui sebagai financing cost atau interest expense,
Kemudian kita juga akan mengakui adanya liabilitas, kan itu ya. Ya itu. Mungkin yang baru tuh hanya itu ya di bagian receivable ya. Kemudian di bagian chapter 7 itu yang di awal kan hanya mengidentifikasi kas gitu ya. Kasnya itu sebenarnya termasuk kas itu mana saja, kemudian nanti penyajiannya di neraca seperti apa. Jadi kalau untuk yang lain kayak account receivable secara umum, penghapusan piutang gitu ya. Itu kan apa namanya notes receivable, notes receivable jangka pendek, jangka panjang itu kan sudah kita pelajari di pengantar gitu. Jadi sebenarnya tinggal pengulangan saja. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari chapter 7 ini? Masih ada yang perlu didiskusikan nggak di chapter 7 ini? Bu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Riz. Iya, untuk zero interest bearing notes, Bu, memastikan aja sih itu berarti pembayaran hanya ketika pelunasannya aja ya, Bu ya? Ya. Dan Ya. untuk interest yang diakui tahunnya dia diskon atau premium gimana ya, Bu ya? Kalau diskon atau premium itu kan gini, kita kan ketika sebenarnya kan gini ya, diskon atau premium itu kan kita tentukan ketika di awal, misalnya saya terima notes dari si X. Si X bilang akan minjem ke saya sebesar 10.000 gitu ya, 10.000 dibayarkan 3 tahun yang akan datang. Tentunya dalam perlakuan perekonomian secara umum gitu, kalau 10.000 itu dia bayarkan di 3 tahun yang akan datang, pasti saya nggak akan minjemin uang sebesar 10.000 karena kita tahu bahwa 10.000 di 3 tahun yang akan datang itu tidak nilai apa namanya value in use-nya tidak sama dengan 10.000 di tahun sekarang gitu. Jadi saya akan meminjamkan ke dia kan, kalau menggunakan apa namanya prinsip keadilan, berarti saya harus meminjamkan ke dia adalah senilai uang yang saat ini nilainya itu setara dengan 10.000 yang 3 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya 10.000 3 tahun yang akan datang yang akan kita terima itu kira-kira kalau dibeliin emas dapat berapa misalnya. Dapat 10 gram misalnya. Kalau dapat 10 gram berarti saya akan meminjamkan dia adalah uang saat ini yang saya akan pinjamkan ke dia seharusnya adalah uang senilai kalau saya beliin emas sekarang harganya 10 gram itu harganya berapa. Nah, biasanya kan terkait dengan time value of money, kita tahu bahwa future value itu dengan present value itu pasti future-nya lebih besar gitu ya. Jadi nilai kita kan mengalami penurunan ya gitu. Jadi nilai nominalnya lebih besar, tapi pada dasarnya secara nilai value in use itu sama ya gitu. Nah, dari kemarin kan ada 3 guidance ya. Kalau seandainya state rate-nya itu lebih sama dengan market rate, nah itu pasti kan di situ present value-nya pasti sama dengan face value-nya. Sedangkan kalau state rate-nya kurang dari market rate, nah itu pasti akan dengan diskon. Jadi kalau contohnya tadi zero coupon bond gitu atau zero interest notes gitu ya, itu berarti kan dia state rate-nya 0. Padahal kita tahu di pasaran pasti ada bunga pasar karena di perekonomian kita kan menganut bunga gitu ya. Jadi paling tidak kalau kita ambil yang ini ya inflasi lah, pasti ada inflasi gitu. Jadi dia tidak istilahnya gini. Ketika saya punya uang, uangnya dipegang oleh dia, saya mengalami penurunan nilai atas uang saya. Tetapi dia tidak memberikan kompensasi atas penurunan nilai tersebut gitu ya. Jadi kompensasinya itu berapa apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan berupa bunga yang harusnya dibayarkan kepada saya. Itu kan sebenarnya bentuk kompensasi ketika uang saya mengalami penurunan, dia harusnya memberikan kompensasi itu. Kan gitu ya. Nah, kalau zero kan berarti dia tidak memberikan kompensasi bunga. Artinya saya tetap menanggung kerugian atas turunnya nilai, tapi dia nggak memberi kompensasi. Nah, biar adil ini pasti present value-nya pasti kalau kita hitung present value-nya pasti lebih kecil daripada nilai nominalnya atau nilai face value dari notes-nya. Ini pasti diskon kan gitu ya. Karena artinya uangnya tadi saya bilang 20.000 atau 10.000 di 3 tahun yang akan datang, itu pasti kalau ditarik ke sekarang itu nilainya akan kurang dari 10.000 tanpa bunga. Gitu. Ya, Bu. Ya. Ya, jelas. Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya, Dis ya. Ada lagi? Ada yang perlu diinikan lagi? Kalau tidak ada, apa kita masuk ke chapter berikutnya dulu ya, mencicil gitu ya, mencicil. Ya. Untuk
Oke, saya inikan saja untuk apa namanya tadi kayak contoh di kuis itu kebetulan sih banyak yang itu ya, banyak yang bagus ya. Jadi artinya Anda siaga dengan soalnya, walaupun sebenarnya ada beberapa yang harus hati-hati ketika kita mengerjakan soal seperti tadi. Nanti itu juga akan terjadi ketika di ujian, gitu ya. Jadi soal itu biasanya kita harus jeli dalam membaca soalnya. Kadang-kadang apa yang diminta belum tentu sesuai dengan bacaan kita pertama, gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi RE gitu, yang diminta kan saldo RE adjustment. Jadi kadang-kadang nanti jangan-jangan yang diminta saldo RE akhir kan, gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati. Kemudian kalau di tadi soalnya sih saya lupa kalau yang ini yang versi mana ya. Nah ada yang kadang-kadang kita bilangin selama ini kan fokus kita ke unrealized gain loss trading atau non trading kan, gitu ya. Kalau kita tahu kalau unrealized holding gain atau loss trading itu maksudnya other income, kalau unrealized holding gain loss apa namanya non trading itu maksudnya adalah other comprehensive income. Tapi kadang-kadang di soalnya disebutnya adalah bukan unrealized tapi gain on sale, on trading, on non trading misalnya. Kita fokusnya ke non trading, but non trading itu other comprehensive income. Padahal yang di situ yang ditanya adalah gain on sale. Kalau gain on sale itu sudah bukan unrealized tapi sudah terrealisasi. Yang itu harus hati-hati, gitu ya. Karena kalau setiap yang hasil penjualan itu sudah masuknya adalah other income, other expense. Jadi dari soal kuis tadi sebenarnya nanti Anda juga bisa mengembangkan itu sebagai soal yang lain. Jadi satu soal itu bisa kita kembangkan menjadi 4 soal, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ketika kalau saya bilang kalau belajar itu kita mengembangkan soal yang ada. Oh, kalau ini yang ditanyain A, jangan-jangan nanti soal berikutnya yang ditanyakan yang B-nya, gitu ya. Jadi biasanya sih hanya dirubah-rubah di situnya saja. Jadi kalau ada soal kuis itu Anda bisa kembangkan sendiri untuk belajar lebih lanjut menjadi contoh-contoh soal yang lain, gitu. Ya. Oke. Cukup nih untuk yang chapter 7. Kalau chapter 7 cukup, berarti saya masuk ke chapter 13 ya. Jadi kita masuk ke ini saja dulu. Di chapter 13 itu ada beberapa apa namanya? Oke. Pendahuluannya sajalah, paling tidak kita sudah mencicil pendahuluannya. Jadi di pertemuan ke-7 kita banyak nanti untuk bisa, biasanya kan kalau sudah mendekati UTS baru muncul gitu ya, baru muncul kepanikan kira-kira yang dipertanyakan apa. Oke, kita masuk dulu ke chapter 13 ya. Jadi pertemuan kita ke bab terakhir yang akan kita pelajari adalah current liabilities. Nah, ini juga mengulang karena Anda sudah sangat familiar dengan current liabilities, tapi mungkin yang baru di current liabilities ini di bagian provision, gitu ya. Provision ini adalah yang baru kita pelajari, yang ketika di pengantar belum kita pelajari. Ya, ada yang sudah kita pelajari sekilas, tapi kita nggak ngomonginnya itu sebagai provision. Ya, nah kalau current liabilities sendiri, saya bilang sebenarnya yang current liabilities umum itu sebenarnya materinya sangat simpel karena tidak serumit kalau kita ngomongin receivable, kan, ya. Jadi di sini yang disebut current liabilities kalau memenuhi kriteria ini, gitu ya, dia adalah kewajiban kini yang muncul dari masa lalu yang harus diselesaikan di masa yang akan datang, kan, gitu ya. Ini sebenarnya adalah yang bisa masuk ke kategori sebagai current liabilities. Nah, yang di sini kita apa sih sebenarnya yang masuk dalam dua kondisi yang membuat satu hutang itu akan masuk sebagai klasifikasi current, gitu ya. Apabila penyelesaiannya ini diselesaikan atau harus diselesaikan atau harus dilunasi dalam periode normal operasi, gitu ya, dalam periode operasi normal atau kemarin kan kita sebut sebagai dalam 1 tahun kalender, gitu ya. Mana yang lebih panjang yang kita pakai, kan, gitu ya. Ya, kalau dari sisi ininya mana yang lebih panjang. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan tahun
istilahnya tahun akuntansi gitu ya, karena periode akuntansi juga bisa menggunakan periode kalender, yaitu 12 bulan gitu ya. Nah, ini adalah yang masuk ke ranah current. Nah, yang disebut current itu di sini yang masuk ke dalam klasifikasi current itu bukan umur nature-nya ya, bukan karena nature-nya dia nanti harus dilunasikan, tapi dihitung dari tanggal laporan kita. Jadi misalnya di 31 Desember kita laporan kita adalah 31 Desember 2019. Maka semua hutang yang dilunasi gitu ya, yang dilunasi tidak melebihi 12 bulan, misalnya kita periode akuntansinya juga 12 bulan gitu ya, tidak melebihi 12 bulan, berarti yang harus dilunasi selama tahun 2020 itu berarti semuanya akan masuk ke current liabilities. Entah ini tidak peduli apakah hutang ini pada dasarnya sifatnya adalah jangka panjang, karena bisa jadi hutang dulu yang sudah terjadi di 25 tahun yang lalu, tapi pada saat kita bikin laporan keuangan 31 Desember 2019, hutang ini harus dilunasi tanggal 3 April misalnya, 3 April 2020. Berarti kan dari 31 Desember, dari tanggal laporan ke saat pelunasan itu yang dihitung, menjadi current atau tidak current. Kan gitu ya. Jadi yang akan diklasifikasi sebagai current itu adalah hutang-hutang yang harus dilunasi tidak melebihi 12 bulan gitu ya, atau operasi normal perusahaan dihitung dari mana? Dari tanggal laporan keuangan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi 31 Desember 2019, maka semua hutang-hutang yang harus dilunasi selama tahun 2020 ya, sepanjang 2020 berarti itu harus sudah masuk sebagai klasifikasi current liabilities. Gitu. Ya, silakan. Sepertinya untuk layar presentasinya belum muncul di kami, Bu. Oh, belum ya? Ya, belum. Sebentar. Oh, saya lupa mengklik berarti. Siap. Ya, masih sebentar. Oke, sudah ya? Sudah terlihat? Siap, sudah, Bu. Ya, tadi ya. Jadi karakteristik satu current liabilities itu tentunya sama dengan yang namanya liabilities kan present obligation kan dia memenuhi kriteria liabilities itu sendiri gitu ya. Yaitu suatu kewajiban kini yang memang muncul dari peristiwa masa lalu dan mempunyai suatu kewajiban untuk diselesaikan di masa yang akan datang dengan mengeluarkan sumber daya yang kita miliki kan gitu ya. Ini adalah liabilitas secara umum. Sedangkan current yang liabilitas yang masuk ke dalam ranah current berarti harus memenuhi kondisi ini, yaitu satu liabilitas yang penyelesaiannya itu dalam jangka waktu normal, operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu 12 bulan tadi ya. Mana yang lebih panjang yang kita pakai ya. Nah, tadi bahwa kalau tadi saya mengasih sekali contoh, berarti kalau kita laporan keuangan kita per 31 Desember 2019, berarti semua hutang-hutang yang harus dilunasi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 itu adalah sudah harus diklasifikasikan sebagai current liabilities, gitu ya. Jadi current liabilities di sini yang dimasukkan ke current liabilities ini adalah terkait dengan berapa lama lagi harus kita lunasi, bukan jenisnya gitu ya. Jadi bukan secara nature-nya itu jenis hutangnya, tapi berapa lama hutang ini harus kita lunasi. Ketika dilunasinya tidak lebih dari satu periode atau satu tahun gitu ya, maka dia harus diklasifikasikan sebagai current gitu ya. Jadi jangan heran kalau nanti di dalam current liabilities di situ ada bonds payable misalnya gitu ya. Karena walaupun bonds payable itu secara nature-nya dia adalah non current, karena bonds payable itu nggak mungkin diterbitkannya adalah bulanan gitu ya, pasti lebih dari secara umum adalah 5 tahun ke atas gitu ya. Nah ini tetapi ketika bonds itu adalah satu bond yang harus dilunasi misalnya 3 bulan lagi, berarti dia sudah harus pindah klasifikasi. Ketika di dalam laporan dia harus sudah masuk ke klasifikasi current liability gitu ya. Karena itu tadi melihat current dan non currentnya itu bukan karena sifat
aslinya dari hutangnya, tetapi kapan, berapa lama lagi dia harus dilunasi. Ya. Kemudian ini contoh-contoh saja jenis-jenis current liabilities. Ada account payable, jelas Anda sudah sangat paham. Notes payable, ya, walaupun notes payable juga bisa current, bisa juga long term, ya. Kemudian yang tadi saya contohkan sebagai bonds payable yang harus jatuh tempo, yang akan jatuh tempo di current period atau kita sebut current maturity of long term debt, yaitu hutang-hutang jangka panjang yang sudah harus jatuh tempo di periode current, gitu ya. Nah, kemudian juga di sini short term obligation, gitu ya, yang hasil dari jadi ini adalah sebenarnya long term, tetapi yang di refinance, kalau refinance biasanya memperpanjang ya, malahan justru ya, gitu ya. Nah, ini ada juga kadang-kadang short term obligation yang sebenarnya akan dilakukan refinance, gitu ya, akan dilakukan restrukturisasi hutang misalnya biasanya, gitu ya, tetapi masih dalam jangka waktu yang kurang dari satu periode pelunasannya, itu tadi ya tetap akan dia dimasukkan adalah tetap sebagai current liabilities, gitu ya. Dividend payable jelas, karena dividend payable itu tidak boleh lebih dari 90 hari dari sejak tanggal pengumuman, kan, gitu ya. Kemudian di sini ada customer advance dan deposit. Ini kemarin kita sudah bahas ya, ketika ada uang muka pelanggan, gitu, atau deposit dari pelanggan yang sifatnya adalah bisa kemungkinan akan dibayarkan kembali, gitu ya. Nah, itu juga berarti akan dimasukkan sebagai current liabilities. Yang Anda sangat kenal adalah unearned. Nah, bedanya apa sih sebenarnya unearned dan customer advance, gitu ya. Kalau unearned itu pelunasannya selalu menggunakan barang atau jasa, jadi selalu akan menjadi earned. Jadi unearned itu liabilities, tapi dilunasinya kan menggunakan merupakan jadi penjualan barang atau jasa, ya. Jadi semuanya akan berubah menjadi earn atau revenue. Sedangkan kalau customer advance itu hanya berupa uang muka yang bisa jadi nanti ini bisa dikembalikan, gitu ya, atau ini hanya deposit sementara, bisa jadi revenue sebagian, atau juga ada kemungkinan bisa dikembalikan semuanya misalnya, kan, gitu ya. Jadi di sini akan berbeda, gitu ya, berbeda maknanya, kenapa dia dipisahkan. Walaupun sama-sama ini ya uang yang kita terima dari pelanggan, kan, gitu ya. Kemudian sales dan value added tax payable. Nah, ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau value added tax payable di sini, kalau dengan dengan pajak di kita, kalau kita kan mengenalnya PPN ya, kalau ini sebenarnya kan beda dengan PPN ya. Perlakuannya beda karena ini pajak yang ada di Amerika, ini agak sedikit berbeda perlakuannya, gitu. Tapi yang ya udah, nanti kita lihatnya yang dari sini aja. Kemudian income tax payable, jelas ini adalah hutang pajak perusahaan yang belum dibayarkan, ya, hutang pajak PPh badan yang belum dibayarkan. Ketika tanggal laporan kan biasanya kan baru melaporkan expense-nya, otomatis akan memunculkan income tax payable-nya, kan, gitu ya. Kemudian juga liabilities yang terkait dengan employee. Jadi kemarin kalau misalnya ada perusahaan pegawai, gitu ya, pinjam uang kepada perusahaan, nanti potong gaji dan sebagainya, itu kan berarti bagi perusahaan itu receivable, kan, gitu ya. Tetapi juga kadang-kadang kebalikannya. Kalau sekarang kan kalau kita misalnya kita ditugaskan untuk dinas luar, gitu, kadang-kadang kan sifatnya justru kita harus nombokin dulu, gitu ya, baru nanti di reimburse, gitu ya. Jadi berbeda. Kalau ini berarti kita yang punya hutang kepada employee, atau hutang-hutang terkait dengan kita menjanjikan bonus dan lain-lain yang belum kita bayarkan, itu juga akan dimasukkan sebagai ranahnya hutang. Ya. Kalau account payable, kebalikan dari account receivable, ini adalah untuk mencatat hutang-hutang yang memang berasal dari trade, gitu ya, berasal dari perdagangan. Jadi kalau account receivable kemarin karena kita jual barang atau jasa, kalau account payable berarti karena ini kita membeli inventory, biasanya membeli barang yang akan kita gunakan untuk entah dibuat produksi atau untuk langsung dijual kembali, maka hutang yang muncul akan kita masukkan sebagai account payable, gitu ya. Nah, kalau account payable ini sangat simple akuntansinya,
Kalau ya karena hanya akan muncul kan gitu ya. Ketika muncul dan ketika dilunasi. Di sini nggak ada akuntansi terkait dengan estimasi hutang yang tidak akan saya bayar kan nggak ada ya. Kalau account receivable kan kemarin yang paling ribet itu adalah kita harus melakukan satu estimasi berapa hutang yang kemungkinan tak tertagih gitu ya. Tapi kalau dari sisi debitur kita nggak boleh membuat estimasi berapa ya kira-kira hutang yang tidak akan saya bayar gitu ya. Nah, kalau itu kan zolim gitu ya. Jadi cenderung untuk akuntansi account payable itu sangat simpel ya. Nah, ini juga nanti dipengaruhi juga. Jadi account payable atau account receivable ketika dia terjadi dia akan dicatat sebesar harga transaksi, di mana harga transaksi itu kemarin kan kita tahu ya bisa jadi dipengaruhi oleh diskon, bisa jadi dipengaruhi oleh sales return and allowance gitu ya, atau nanti bisa juga dipengaruhi oleh time value of money kan gitu ya. Nah, account payable di sini pun juga sama seperti account receivable kita. Kalau dari sisi si penjual, kemungkinan bisa boleh menggunakan net method atau gross method, di sini juga sama. Ketika kita mencatat pembelian kita boleh menggunakan gross method ataupun net method. Gitu ya. Itu adalah untuk account payable. Account payable kebalikan dari account receivable hanya menghilangkan akuntansi terkait dengan ketidaktertagihan piutang. Ya. Kemudian untuk notes, notes juga kemarin kan sudah ya ini di chapter 7. Di sana ada notes receivable, kalau di sini notes payable gitu ya. Jadi tinggal notes, berarti di sini kita sebagai yang membuat janji, maka bagi kita ini akan kita akui sebagai notes gitu ya. Notes jangka pendek, notes jangka panjang gitu ya. Mungkin ada yang tadi interest bearing, ada yang zero interest bearing ya. Kalau di sini contohnya ketika kita punya notes di sini perusahaan meminjam sebesar 100.000 dan menandatangani sebuah surat notes sebesar dengan nilai nominal 100.000, 6% gitu ya, 4 bulan umur notesnya. Nah, maka di sini kita akan catat kas pada notes payable karena kita terimanya 100.000 gitu. Jadi kita pinjam uang dapat 100.000, kita akan melunasinya dengan 100.000 gitu ya. Nah, kalau ini adalah karena ini adalah jangka pendek, biasanya sih kita akan catat sama seperti note receivable, kita akan catat ke nilai face value-nya kan gitu ya. Nah, ketika nanti tetap kita misalnya di tanggal 30 Juni di sini, nah, saat kita harus melunasi gitu ya, berarti kan kita akan mencatat harus ada kas tambahan yaitu sebesar 2.000 yang berasal dari nominal dikalikan bunga yang kita janjikan dikalikan periode pembungaannya kan gitu ya. Ini adalah interest expense, interest payable gitu ya, 30 Juni karena pelunasannya kita adalah pada tanggal 1 Juli misalnya gitu ya. Karena kalau laporan, kenapa kita harus bikin jurnal penyesuaian ini? Karena laporan kita per 30 Juni misalnya. Kalau laporan kita bukan per 30 Juni, misalnya laporan kita per 31 Desember, ya nggak usah bikin jurnal penyesuaian atas interest expense, interest payable. Karena kan toh tanggal 1 Juli langsung sudah dilunasi gitu ya. Jadi langsung aja di tanggal 1 Juli dicatatnya gitu ya. Jadi penyesuaian kita buat ketika memang tanggal laporannya tidak sama dengan tanggal pembayaran ya. Ini untuk yang interest bearing notes. Nah, untuk yang zero gitu ya, zero interest bearing note biasanya memang secara umum kita akan misalnya di sini gini, ada notes ini nilainya 102.000, tapi kita dapat kita dapat pinjamannya, uang yang kita terima itu hanya 100.000. Ya kita hanya akan mencatat sebesar 100.000 gitu ya. Kita tidak akan mencatat sebesar 102-nya. Kita mencatat sebesar kas yang kita terima. Jadi cash pada notes payable 100.000. Nah, dari sini walaupun kesannya tidak berbunga karena tidak tercantum bunga di dalam surat notesnya, tapi kan kita tahu di sini ada perbedaan antara nilai notes yang nanti saat kita lunasi dengan nilai notes ketika diterbitkan gitu ya. Jadi ketika diterbitkan nilainya adalah sebesar harga penerbitannya, harga transaksinya, sedangkan nanti
ketika dilunasi adalah sebesar nilai face value-nya gitu ya, yaitu sebesar 102. Nah, 102.000 ini juga sebenarnya adalah merupakan pada dasarnya di sini adalah dia bunga. Jadi secara implisit dia sebenarnya juga tetap mengandung bunga gitu ya. Jadi walaupun namanya zero tetapi pada dasarnya juga mengandung bunga, karena ketika dalam praktek selalu dihargainya adalah lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nah, bunga yang ada ini pun juga akan kita akui berdasarkan periodenya. Kalau ini kan hanya 4 bulan tadi ya, ya berarti sama untuk 30 Juni kita akan mengakui ada interest expense pada notes payable, karena kita nggak ngomongin ini adalah kenapa kok nggak pakai apa namanya, nggak pakai interest payable gitu ya, karena ini tadi kan ada perbedaan antara pas saat nanti perlunasan itu kan nilai notes payable-nya harus sama dengan 102 gitu ya. Jadi 102 itu sebenarnya adalah mirip dengan ngomongin amortisasi, walaupun ini jangka pendek kan gitu ya. Tapi karena kita untuk mengakomodir bahwa oh memang nggak ada bunga gitu, padahal ada interest expense ya. Tetapi sebenarnya di sini kita akunya adalah sebagai interest, berbagi langsung ke notes payable-nya. Maka pada tanggal 1 Juli ya jelas notes payable-nya nilainya sudah 102, sehingga harus kita lunasinya adalah sebesar 102 kan gitu ya. Jadi ini hanya contoh untuk membuka notes ini. Tapi ada juga yang misalnya di awal tuh misalnya di sini diganti. Di awal di sini boleh nggak sih Bu sebenarnya cash-nya 100, kemudian notes payable-nya tetap sebesar face value yaitu 102, kemudian kita sudah mengakui ada interest expense 2.000. Kalau ini jangka pendek sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau tidak ada, jadi kalau ini adalah terjadinya adalah dalam periode yang sama antara saat diterbitkan dengan saat dilunasi itu periodenya sama, langsung catat cash interest expense gitu ya pada notes payable. Jadi cash 100.000, interest expense 2.000, notes payable 102.000 nggak masalah gitu ya. Nah, tapi takutnya ada perubahan misalnya oh ini 4 bulan itu 2 bulan adalah periode sekarang, 2 bulan periode besok, berarti kan interestnya harus dibagi juga. Oh yang separuh adalah interest yang diakui tahun ini, yang separuh adalah tahun besok kan gitu ya. Sehingga lebih aman memang ketika muncul pertama kali itu adalah dinilai sebesar harga transaksinya, sedangkan interestnya baru akan kita akui ketika sudah berjalan gitu ya, kita sudah berjalan. Jadi dengan mekanisme amortisasi gitu. Ini adalah interest zero interest bearing note untuk yang jangka pendek. Kalau untuk yang jangka pendek ya sama gitu ya, sama seperti yang kemarin ya. Ini current liabilities. Contohnya ini kayaknya sudah masuk ke PR ya. Nanti di PR-nya sudah ada ya. Di situ ya, purchase inventory, an account dengan nilai sebesar 50 gitu ya. Perusahaan menggunakan periodic system dan gross method. Nah, ini Anda harus masih ingat gimana kalau pakai periodic, gimana pakai perpetual, gimana kalau menggunakan gross method, gimana kalau menggunakan net method ya. Kemudian tanggal 1 Oktober ternyata kita melunasi atas pembelian tanggal 1 September itu dengan menerbitkan note gitu ya. Jadi ini salah satu contoh memperpanjang hutang secara elegan gitu ya. Jadi harusnya 50.000 itu dilunasi 30 hari, tapi kemudian pada hari N ke-30 kita datang tapi kita bilang, Mas saya belum bisa melunasi ini tapi saya kasih note ya. Kalau kemarin itu nggak berbunga, sekarang saya kasih note 12 bulan bunganya sekian misalnya ya. Ini adalah salah satu cara untuk memperpanjang hutang secara elegan ya. Nah, ini juga kemudian note juga bisa muncul karena peminjaman uang biasa gitu ya. Kita minjam uang di bank dengan menerbitkan notes. Ini contoh-contoh saja. Ya, contoh transaksi. Nanti kalau ini sih kayaknya terlalu mudah untuk dibahas ya. Ini hanya penjurnalan biasa. Nah, kemudian contoh jenis current liabilities yang berikutnya adalah current maturity of long term debt. Jadi saya bilang bahwa ada
piutang-piutang yang jangka panjang yang akan jatuh tempo di periode current. Jadi misalnya tadi kita bikin laporan keuangan 31 Desember 2019, ternyata ada piutang-piutang jangka panjang yang tadinya ada bonds payable yang jatuh temponya adalah di misalnya Maret, gitu ya, Maret 2020. Dari 31 Desember 2019 ke Maret itu kan tidak sampai 12 bulan, tidak sampai satu periode akuntansi. Berarti dia ketika kita membuat financial position di 31 Desember, dia sudah harus masuk ke klasifikasi current. Kenapa harus masuk klasifikasi current? Biar kita aware, biar kita tahu bahwa kita harus mempersiapkan dana untuk melunasi di periode current, kan gitu ya. Itu kan salah satu kenapa ada current, ada long term, itu kan adalah untuk membuat kita memanage keuangan kita, biar kita tahu prioritas mana yang harus segera disediakan dananya dan sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, tetapi di sini ada satu current maturity of long term debt yang kemungkinan nggak boleh masuk ke current, gitu ya. Kenapa nggak boleh masuk ke current? Kalau dia adalah dilunasinya dengan menggunakan non current asset. Jadi misalnya, oh tadi ada bonds payable harus lunas Maret, kan Madrid besok ya 3 bulan lagi ya, tapi dia dilunasinya bukan pakai current asset, dilunasinya pakai non current asset, ya udah biarin, berarti tetap aja ditaruh di dalam non current liabilities, gitu ya, karena toh tidak akan mempengaruhi likuiditas perusahaan, karena tidak dalam kondisi dia kan dilunasinya pakai dana non current juga, bukan pakai yang current asset kita, gitu ya, sehingga dia tetap biarkan diklasifikasi non current. Ya, atau yang kedua adalah adanya refinance, ya, adanya perjanjian restrukturisasi atau kita bilang ada negosiasi ulang, kita menegosiasi ulang atas hutang kita, kemudian untuk bisa memperpanjang. Jadi ini sebenarnya Maret itu sebenarnya dia harusnya dilunasi, jatuh temponya Maret, tetapi ternyata kita ada negosiasi ulang, dan di sini sebenarnya nanti ada persyaratannya, negosiasi ini harus sudah firm, harus sudah disetujui sebelum tanggal laporan, gitu ya. Jadi sebelum 31 Desember sudah disetujui boleh diperpanjang, maka kalau si utang kita yang harusnya jatuh tempo 3 Maret ini kemudian bisa diperpanjang dan melebihi periode current, jadi misalnya diperpanjang sampai tahun 2002 misalnya, gitu, 2022 gitu ya, maka di sini ini juga tidak lagi masuk ke current, dia tetap akan ada di long term, gitu ya, atau dilunasi dengan mengeluarkan surat hutang baru yang sifatnya long term, gitu ya. Bonds payable kemudian dilunasi dengan notes, gitu ya, dan notesnya adalah long term. Nah itu berarti dia juga tidak akan dipindahkan ke masuk ke klasifikasi current, dia akan tetap ada di non current, ya. Dan yang ketiga adalah kalau ditukar dengan saham. Nah ini kan sebenarnya mirip dengan yang nomor 1. Ketika dilunasinya tidak menggunakan current asset, maka ya udah biarkan saja dia ada tetap di dalam klasifikasi aslinya. Klasifikasi aslinya adalah di non current, gitu ya, karena tidak akan mempengaruhi pendanaan jangka pendeknya, gitu ya, tidak mempengaruhi pengaruh current assetnya. Oke. Kemudian ini ya, yang tadi ya, short term obligation expected to be refinanced. Ini ya, ini ya akan dikeluarkan dari current liabilities apabila dua kriteria ini terpenuhi, gitu ya, dua kriteria ini terpenuhi. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, gitu ya. Memang sudah tadi saya sudah sebutkan. Jadi satu refinance dianggap restrukturisasi itu sudah terjadi, atau refinance ini akan membuat si short term liability atau current liability itu menjadi current, atau sebaliknya ya, non current liability menjadi tetap non current, gitu ya, karena yang harusnya adalah dia menjadi current tapi bisa diperpanjang, maka di sini harus memenuhi persyaratan ini, yaitu adanya suatu intensi dari manajemen plus adanya satu bahwa sudah ada persetujuan dari si kreditor bahwa hutang ini memang boleh
refinance gitu ya. Jadi persetujuannya kapan? Persetujuannya harus sebelum tanggal laporan. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan 31 Desember, maka kalau tanggal laporannya adalah persetujuan dari si kreditor itu sudah oke gitu, saya menegosiasi, Mas, ini saya punya hutang harusnya tanggal 3 Maret dilunasi, tapi saya mengajukan untuk memperpanjang hutang kita gitu ya. Hutang saya melunasinya nanti ya Mas Maret 2021 misalnya. Nah, ketika si kreditor mengabulkan permintaan kita dan persetujuannya itu sudah terbit di tanggal 3 sebelum tanggal laporan terbit gitu ya, sebelum tanggal laporan yaitu tanggal 31 Desember tadi, maka ini sudah dianggap sebagai dia adalah tetap menjadi non current kan gitu ya. Jadi dia tetap akan menjadi non current dan yang kedua kan memang refinance-nya itu melebihi jangka waktu 12 bulan. Oh, diperpanjang, tapi diperpanjangnya cuma misalnya dari Maret ke November ya, sama aja itu masih current juga kan gitu ya. Tapi dari Maret ke misalnya ke tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau ini contohnya ya. Ini contohnya di sini adalah tanggal kita laporan keuangan kita per 31 Desember 2018, saya punya hutang 50.000 nih. Nah, kemudian kita sebagai perusahaan mengajukan negosiasi untuk melakukan refinance gitu ya, refinance atas hutang kita. Nah, ini 31 Desember, iya benar. Refinance atas hutang kita gitu ya. Kemudian ternyata perjanjian refinance tadi disetujui oleh kreditor, dianggap sudah sah, oke, gitu ya. Itu adalah di tanggal 1 Februari 2019 ya. Sebenarnya hutang saya 50.000 ini harusnya jatuh temponya adalah 1 Maret 2019. Jadi kalau seandainya nggak ada refinance, ini kan harusnya masuk ke ranah current liabilities karena harus dilunasi tanggal 1 Maret 2019. Tapi di sini ternyata ada perjanjian refinance. Tapi yang harus kita lihat adalah perjanjian refinance ini baru disetujui adalah di tanggal 1 Februari, yaitu tanggal melebihi tanggal laporan kita. Pada laporan kita 31 Desember 2018. Nah, kalau persetujuan, walaupun laporan keuangan kita itu diterbitkannya 1 April, tetapi karena tanggal laporan kita 31 Desember 2018, maka hutang 50.000 ini akan kita tetap lakukan sebagai current liabilities. Karena posisinya saat 31 Desember, kita berarti belum final, belum tahu bahwa ini disetujui atau tidak. Jadi tetap kita harus mengakui dia sebagai current liabilities. Gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau seandainya di sini tanggal 18 Desember itu pengajuan refinance-nya sudah disetujui. Ya, laporan kita adalah 31 Desember 2018, tanggal due date-nya harusnya tanggal 15 Februari, tapi ketika kita sebelum tanggal laporan kita sudah dapat persetujuan bahwa liabilitas kita itu boleh di refinance gitu ya. Yaitu persetujuannya adalah sebelum tanggal laporan 31 Desember. Nah, kalau seperti ini, maka atas liability kita yang 120 ini sudah boleh dianggap sebagai non-current liability, gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa 120 itu ternyata nggak jadi harus dilunasi di tanggal Februari. Dengan asumsi bisa dilunasi di tanggal 1 Februari 2020, gitu ya. Nah, jadi masih lebih dari 12 bulan. Oke, itu jadi hati-hati walaupun di situ disebutkan ada perjanjian refinance, tapi kita harus pastikan dulu ya pengesahan refinance-nya itu sebelum tanggal laporan atau setelah tanggal laporan. Kalau sebelum tanggal laporan, maka itu berarti sudah dianggap refinance-nya disetujui, sehingga dia akan tetap menjadi non-current liabilities. Tetapi kalau seandainya perjanjian refinance-nya itu baru disahkan setelah tanggal laporan, dia tetap harus dilaporkan sebagai current liabilities, gitu ya. Karena kita melihatnya adalah berarti kemungkinan kita harus bayar itu adalah pada saat kita buat laporan, kita masih mengasumsikan bahwa utang kita itu masih harus kita bayar di tanggal yang seharusnya, gitu ya, jatuh tempo yang seharusnya. Oke. Ya, kemudian dividen payable nggak masalah ya, dividen payable ini secara umum harus dibayarkan 3 bulan atau 90 hari sehingga akan kita akui sebagai current liabilities gitu ya. Dan kita akan mengakui dividen payable yaitu saat pengumuman, karena
karena dividen maupun walaupun dividennya itu adalah dividen preferred, kan kita tahu ya bahwa preference share itu ada yang sifatnya kumulatif gitu ya, ada yang sifatnya non kumulatif. Kalau kumulatif itu kan tetap akan menjadi kewajiban bagi kita untuk membayar. Tapi ketika walaupun dia sifatnya kumulatif, tapi kalau belum diumumkan, kalau belum ada pengumuman, tetap aja kita tidak akan akui itu sebagai liabilitas. Tapi nanti ketika ngumumin kita punya kewajiban bayar double kan gitu ya. Nah, berarti di sini titik pengakuan dividen payable itu adalah ketika diumumkan. Jadi baru setelah diumumkan baru kita akan mengakui dia sebagai payable. Sebelum diumumkan, walaupun ini adalah dividen yang sifatnya adalah kumulatif dividen, itu tetap tidak kita akui sebagai payable. Gitu ya. Dia adalah belum diakui sebagai payable. Nah, gitu ya. Nah, ini dividen payable ini hanya berlaku untuk cash dividen, gitu ya. Karena kalau share dividen, kita kan tidak akan mengakuinya sebagai dividen payable, gitu ya. Kita mengakui sebagai dividen distributable kan ya, share dividen distributable yang nanti artinya kita membayarnya tidak pakai cash, tapi kita membayarnya pakai share, sehingga di sini kita tidak akui sebagai liability, gitu ya, tidak diakui sebagai payable. Jadi yang masuk ke ranah dividen payable itu adalah hanya terkait dengan cash dividen, ya. Oke. Ini nggak masalah, customer advance ya, itu adalah merupakan satu uang yang kita terima yang kemungkinan harus dikembalikan kepada pelanggan gitu ya, yang punya kemungkinan akan dikembalikan kepada pelanggan ya, tergantung bisa current bisa non current, tergantung kapan dia harus dikembalikan ya. Unearned, Anda sudah sangat paham dengan unearned gitu ya. Unearned ini adalah boleh kalau dalam pada saat pencatatan pertama sih boleh dicatat. Kalau ini kan ngomongin deferred revenue ya, deferred revenue berarti boleh dicatat pakai pendekatan aset atau pendekatan financial position, boleh dicatat pakai pendekatan income statement kan gitu ya. Tetapi intinya pada saat tanggal laporan untuk kas-kas yang kita terima yang merupakan pembayaran di muka atau pendapatan di muka yang kewajibannya belum kita tunaikan, maka dia akan kita akui sebagai unearned yang akan dilaporkan sebagai liabilitas kita kan gitu ya. Nah, ini contohan kan sudah sangat, kalau ini sih nggak masalah ya, kayaknya masih sepele-sepele ya. Nah, untuk sales and value added tax payable juga sama. Ini biasanya kalau kita jualan, kita punya kewajiban untuk memungut ya, memungut atau memotong kalau kita menjual. Nah, ini ya. Jadi Anda di sini ada yang biasanya kalau ini yang berlaku di Amerika ya, ada yang dihitung berdasarkan harga jualnya, ada yang berdasarkan COGS-nya kan gitu ya. Misalnya di sini di sini misalnya ini Hero Supermarket. Nah, kalau ini kan kalau di kita tuh mirip apa ya? Mirip ini kan bisa dikreditkan. Jadi tax value added tax ini bisa dikreditkan gitu ya, bisa dikreditkan. Jadi ini akan menjadi pajak masukan bagi si penjual, dan nanti ini pajak keluaran bagi si penjual ya, dan nanti akan di offsetkan dengan pajak pembeliannya kan gitu ya. Jadi pajak masukan bagi pembeli kan gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini Halo Supermarket menjual kue di sini ya, menjual roti gitu ya. Menjual roti nilainya adalah 2.400 dengan asumsi ada sales tax-nya 10%, maka di sini kita akan terimanya adalah 2.640, yaitu 2.400 dikalikan 10%. Nah, ini kan agak sedikit berbeda ya perhitungannya dengan yang kita ini, gampang aja. Pokoknya nilai jualnya berapa kalikan 10%-nya itu adalah ditambahkan ke tax-nya. Ya. Yang kita akui sebagai sales revenue adalah 2.400, yang 2.240 adalah sales tax payable. Nah, gimana sales tax payable di sini ini akan menjadi pajak, ini kan berarti kan pajak keluaran ya,
pajak keluaran bagi perusahaan gitu ya. Nanti harus kalau seandainya dia dia sebelumnya waktu beli si rotinya itu dulu beli kan, berarti nanti tinggal di match kan, yang harus di store kan adalah netnya kan gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah dari ilustrasi dari awal nih, misalnya nih, oh ini sebuah apa namanya perkebunan gitu ya, perkebunan gandum gitu ya, menjual hasil panennya dia dengan harga 1.000 ke apa namanya, kalau bukan supplier ya, tapi apa namanya ya, ke inilah yang suka membeli borongan itu apa ya, nah gitu ya, ke Hill Farm. Di sini Hill Farm menjual kepada Sunshine Baking. Nah ini oh ini menjual ke saya ini gitu ya, menjual ke tukang kue gitu ya, ke tukang produksi kue dengan harga 1.000. Maka si Hill Farm akan mencatat kita dapat uangnya adalah 1.100 gitu ya. Jadi atas 1.000 atas revenue dia, dan 100 adalah pungutan pajak yang terkait dengan penjualan dia, gitu ya. Sehingga di sini ada payable yang ditanggung oleh Hill Farm ini sebesar 100. Nah, bagi Sunshine Baking ketika dia jual hasil bakingannya ke Halo Supermarket, dia jual dengan harga 2.000 gitu ya, maka dia akan terima kas dari Halo Supermarket sebesar 2.200 gitu ya. Kemudian sales revenue-nya dia 2.000 gitu ya. Kemudian di sini ada value tax payable-nya adalah 200. Tetapi ingat, waktu dia beli gandum dia kan bayar pajak 100. Sehingga di sini gitu ya. Sehingga di sini yang harus dibayarkan Sunshine Baking kepada apa namanya, institusi perpajakannya bukan 200, tetapi 200 dikurangi pajak masukan yang sebelumnya sudah ada kan gitu ya. Ini yang berlaku di Amerika gitu ya. Kayaknya di kita agak sedikit berbeda ya. Tidak bisa langsung seperti ini gitu ya. Kemudian untuk yang dari Hello Supermarket tadi ya, kalau dia jual kuenya ke customer akhir, maka dia jual 1.400 tadi, berarti dia akan dapat kas sebesar 2.640, karena yang 2.400 adalah sales revenue, yang 240 merupakan pajaknya gitu ya, pajak penjualannya kan gitu ya. Tetapi yang dia harus store kepada institusi pajak adalah sebesar 40. Kenapa? Karena sebenarnya yang 200 itu adalah dulu kita sudah bayar pajak saat kita beli apa namanya persediaannya. Di saat kita membeli persediaan, kita sudah mengeluarkan uang 200, kemudian di sini saya menerima pajak 240, berarti kan dikreditkan gitu ya. Jadi dikreditkan, jadi oh ada pajak masukan sebesar 2.200, pajak keluaran sebesar 2.240, sehingga yang distorkan kita hanya 40. Jadi ini netnya saja gitu ya. Ini adalah value added tax payable yang berlaku di Amerika seperti itu ya. Kalau income tax payable kan ini terkait dengan pajak PPh badan gitu ya. Nah, ketika perusahaan punya income, maka dia harus mencatat ada income tax expense, ada income tax payable ya. Walaupun kalau dalam di kita juga kita masih ada perbedaan antara taxable income dengan accounting itu sendiri gitu ya. Jadi kalau pajak itu dinilainya dasarnya adalah dikalikan taxable income, sedangkan kalau akuntansi dikalikan income before tax kan gitu ya. Nah, income before tax itu agak sedikit berbeda dengan taxable income. Kenapa? Karena kemarin itu di undang-undang perpajakan ada beberapa klausul, misalnya contohnya kayak misalnya cara menghitung depresiasi itu kan berbeda ya. Kalau di akuntansi boleh pakai garis lurus, boleh pakai ini, sedangkan kalau di perpajakan sendiri punya tarif khusus untuk depresiasi, sehingga ini pasti akan menghasilkan perbedaan perhitungan gitu ya. Nah, makanya di sini nanti kan seringkali ketika perusahaan mencatat interest income dicatatnya pada income tax expense dicatatnya dari mana dasarnya? Dari income before tax. Jadi income tax expense itu adalah dasarnya dari income tax yang ada di laporan income statement kita ya. Sedangkan income tax payable itu adalah sebesar nilai dari tarif pajak yang dikalikan dengan taxable income. Ini adalah nilai perhitungan dari sisi undang-undang perpajakannya. Nah, kalau ada perbedaan, berarti nanti kalau ada perbedaan
itu akan masuk ke deferred tax, gitu ya, deferred tax asset atau deferred tax liability, tergantung gedean mana. Ya, ini yang kita sebut sebagai biasanya kita sebut sebagai ada koreksi fiskal dan sebagainya itu ya. Nah, ini adalah masih ngomongin payable. Kemudian untuk employee related liability juga ini terkait dengan ini ya, apa namanya, payroll deduction. Itu biasanya kan kalau anda kalau sekarang sih kita suka nggak, saya sendiri tidak pernah nerima lagi dari gaji saya itu sebenarnya gaji saya itu berapa, kemudian potongan-potongannya itu berapa kan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita membayar gaji atau upah kepada pegawai itu kan biasanya ada potongan-potongan yang saat dipotong itu akan kita akui sebagai liability. Misalnya potongan untuk dana pensiun, oh berarti dia sebenarnya kan ini tabungan si employee yang kita ambil nantinya akan kita bayarkan saat dia pensiun. Berarti ketika kita pungut itu juga akan kita akui sebagai liability. Atau jam sostek misalnya gitu ya, atau apa namanya, dana apalagi ya biasanya pajaknya gitu ya, PPh 21-nya kan kita juga apa namanya motong ya. Nah, itu juga berarti kita akan akui itu sebagai apa namanya, liability bagi kita saat ada pemotongan tersebut kan gitu ya. Jadi macam-macam ya. Nah, ada bonus dan lain-lain, bonus yang kita janjikan itu juga akan sama ya. Kalau di Amerika ruwet gitu ya, agak ada social security tax, ada income tax dan sebagainya. Kalau di kita sih simple, pokoknya gajinya berapa yang kita potong itu ya berarti akan kita akui sebagai liability kita gitu ya. Misalnya di sini jadi expand, di sini expand itu kan berarti gaji bruto kita sebenarnya. Jadi yang diakui expand oleh perusahaan itu adalah gaji bruto. Nah, yang dibayarkan kepada pegawai itu kan setelah dipotong, oh di sini ada withholding tax payable gitu ya, ada social security tax payable. Itu kalau di luar kan, di Amerika kan ada ya, ada pajaknya banyak gitu ya, pajaknya banyak ya, pajak untuk yang salah satunya adalah untuk social security ini kan yang digunakan untuk memberi santunan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan kan. Kalau di luar negeri kan diberi santunan itu dasarnya dari sini gitu ya. Kemudian juga di sini ada apa namanya, potongan yang nanti akan kita serahkan kepada serikat buruh dan lain-lain gitu ya. Sehingga di sini dari selaris yang sebenarnya kita janjikan misalnya 10.000, ternyata yang kita bayarkan kepada si karyawan itu hanya 7.792, karena yang lainnya adalah potongan-potongan yang nantinya harus kita setorkan ke pihak ketiga gitu ya. Nah, selama belum kita setorkan ya itu akan kita akui sebagai payable bagi kita gitu ya. Itu hanya masalah mekanisme kita punya kewajiban motong gitu aja ya. Ini terkait dengan employee related liabilities. Jadi liabilitas yang terkait dengan employee. Oke, ini contoh-contoh saja ya. Ketika kalau ini contoh ada payroll tax expense, ada social security tax payable dan sebagainya. Itu kan hanya masalah kalau pajaknya ditanggung oleh perusahaan, berarti akan menjadi beban pajak perusahaan gitu ya. Ada tambahan expense bagi perusahaan. Tapi kalau pajaknya kayak kita kan pajaknya ditanggung pemerintah ya gitu ya. Jadi ada artinya kan kita tuh gajinya sebenarnya kan ada potongan pajak, ada, tapi ada sebagian yang ditanggung oleh pemerintah kan gitu. Jadi berarti ketika yang ditanggung oleh pemerintah berarti pemerintah itu akan mengakui beban gajinya itu, beban gaji kita plus tunjangan pajak yang diberikan kepada kita itu gitu ya. Jadi itu ada expense-nya adalah itu. Di sini contohnya adalah ada payroll tax expense yang ditanggung oleh si employer gitu ya. Oke, ini contoh saja. Compensated absent itu adalah biasanya terkait dengan cuti. Kalau kita sih enggak ya, kalau cuti kan kita malah nggak dibayar ya. Kalau ini kan contoh perusahaan yang kalau di swasta itu kan kadang-kadang cuti itu dibayar gitu, karena cuti itu merupakan satu kewajiban. Kalau kita kan cuti itu jadinya hak gitu ya. Karena kalaupun cuti juga justru kalau apalagi kalau untuk cuti-cuti yang misalnya cuti karena sakit, cuti di luar cuti tahunan, cuti melahirkan dan sebagainya, kalau zaman saya dulu masih dipotong gitu ya. Jadi kalau sekarang kayaknya cuti melahirkan sudah tidak dipotong lagi ya. Kalau dulu zaman saya dulu masih, kalau ya cuti 3 bulan ya berarti hanya dapat gaji pokok doang, untuk tunjangannya semuanya nggak dapat gitu ya. Nah, kalau ini kebalik, ini adalah ketika perusahaan itu memberikan hak cuti kepada karyawan, itu sebenarnya menjadi kewajiban. Jadi kalau untuk ngomongin manajemen perusahaan, sebenarnya cuti itu adalah kewajiban bagi
si pegawai, karena dengan pegawai itu diberikan cuti itu adalah untuk salah satunya adalah untuk keperluan pengendalian internal gitu ya, jadi pengendalian internal perusahaan. Kenapa? Karena kalau orang nggak pernah cuti itu bahaya gitu, karena posisi dia akan selalu ada di tempat situ sehingga dia akan sulit untuk apa namanya kita melihat apa yang dia lakukan selama ini. Tapi kalau seandainya seorang itu cuti, maka pada saat dia cuti kan berarti harus ada orang yang menggantikan posisi dia ketika dia cuti. Nah, ketika dia digantikan posisinya di cuti itu, biasanya kan orang akan tahu, oh sebenarnya apa sih yang dikerjakan si orang ini selama dia bekerja. Nah, berbeda ya, dan juga dengan adanya cuti yang diberikan tadi kan dianggap ini adalah untuk meningkatkan kinerja seseorang, karena memang tahu bahwa seseorang itu punya kapasitas yang terbatas sehingga harus setiap berapa bulan misalnya gitu itu harus dipaksa untuk cuti biar refresh gitu ya. Nah, kalau di swasta kalau Anda nggak cuti Anda nggak dapat, kalau cutinya nggak diambil nggak dapat tunjangan, tapi kalau Anda ngambil cuti dibayar. Nah, jadi atas pembayaran yang seperti ini yang belum dibayarkan itu akan juga di apa namanya diakui sebagai liabilities gitu ya. Di sini adalah hak, vested right itu adalah hak yang muncul ketika sudah di apa namanya kondisi atau syaratnya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi misalnya tadi ketika si apa namanya perusahaan itu, si employer itu punya kewajiban untuk membayarkan ketika memang si kewajibannya si pegawai itu sudah terpenuhi. Misalnya tadi pegawai punya kewajiban cuti gitu ya, oh cutinya sudah dipenuhi ya, berarti dia punya hak untuk dibayar gitu. Jadi ada vested right di sini yang menjadi kewajiban bagi perusahaan kan gitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya adalah ada yang terakumulasi, ada yang tidak terakumulasi gitu. Jadi misalnya kayak kalau ini contohnya kayak cuti tadi, kalau misalnya tahun ini nggak ngambil cuti, maka tunjangan cutinya boleh dikumpulkan ke tahun besok. Misalnya besok dia boleh ambil cutinya 2 kali lipat dan tunjangannya dikasih 2 kali lipat. Berarti itu accumulated rights gitu ya. Ketika satu periode tidak dilaksanakan, periode berikutnya boleh dikompensasikan, boleh ditambahkan. Tapi ada juga yang kalau nggak diambil sekarang ya berarti hangus kan gitu ya. Jadi yang besok hanya tunjangannya ya hanya untuk cuti tahun besok saja misalnya kan, itu berarti adalah non cumulative rights gitu ya. Itu adalah nanti otomatis di sini kalau ini contoh saja gitu ya, contoh ada tunjangan berlibur, tunjangan berlibur gitu ya. Nah, berarti kalau saat muncul kapan ini kita mengakui salaries expense, salaries payable ya kalau sudah vested rights, ya sudah kewajibannya sudah muncul gitu ya. Jadi misalnya si pegawai itu untuk dia punya jatah berlibur itu kapan sih misalnya gitu. Dia punya jatah berlibur itu ketika sudah memenuhi persyaratan apa? Oh, kalau persyaratannya sudah dipenuhi, misalnya oh dia sudah bekerja sekian bulan misalnya. Oh, kalau setiap dia sudah bekerja sekian bulan dia boleh ambil liburan 1 hari. Nah, setiap liburan 1 hari dapat tunjangan sekian misalnya. Nah, itu berarti ketika dia sudah memenuhi memenuhi kewajiban kerjanya sekian itu tadi, berarti kita sudah harus mengakui adanya expense gitu ya, dan payable karena belum digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan contoh liburannya ya, di sini ada contoh perusahaan punya pegawai 10 dan membayar 480 setiap minggunya gitu ya. Kemudian ada 20 unused vacation week ya di tahun 2019 ini ya. Ini yang belum dipakai di 2019. Kemudian tahun 2020 yang dipakai adalah sudah dipakai ini ya. Nah, kemudian tetapi di sini yang tadinya kita asumsikan nilainya hanya 480 ya, ternyata pas saat terjadi realisasi liburannya itu yang dibayarkan lebih dari 540. Jadi ini bonus untuk misalnya Anda dijanjikan, oh kalau target penerimaannya
tercapai gitu ya, oh maka semua pegawai diajak piknik kemana, nah berarti ketika target penerimaannya itu tercapai, berarti kan kita harus sudah mengakui ada salaries expense, ada salaries payable. Terkait dengan berapa? Dengan estimasi jumlah kalau meliburkan atau mengajak si X itu atau mengajak liburan si Kitty harganya berapa gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti pas ternyata liburannya masih ditunda liburannya nanti, nah ketika realisasi liburannya adalah di tahun berikutnya dan ternyata nilai yang kita bayarkan lebih tinggi harusnya gitu karena naiknya tiket dan lain-lain. Nah ini berarti juga harus diperhitungkan bahwa akan ada tambahan pengakuan expense gitu ya. Ini adalah ketika memang ini adalah yang terkait dengan employee liabilities tadi ya. Oke, kalau profit sharing masih sama ini ya, profit sharing masih sama, sebenarnya mirip bonus-bonus yang diberikan kepada karyawan terkait dengan pencapaian sesuatu, misalnya kalau entah intinya adalah terkait dengan kalau ini biasanya pencapaian, misalnya perusahaan berhasil target penjualannya sekian, maka nanti pegawai punya akan dapat bonus sekian ya, kayak gitu ya, sama ya. Jadi kalau pencapaiannya sudah tercapai, entah sudah dibayarkan atau belum, tetap kita harus mengakui expense-nya dan mengakui sebagai payable. Nah, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh liabilitas yang terkait dengan payable. Jadi payable itu kalau yang sudah kita akui sebagai ini tadi gitu ya. Kalau ini tadi kan kita masih akui sebagai payable itu berarti yang jumlahnya itu sebenarnya sudah pasti gitu ya, dan kapan harus diselesaikan itu juga sudah pasti. Nah, nanti yang baru itu adalah kita mengenal sebagai provision ini. Provision ini adalah satu piutang yang sifatnya adalah estimable gitu ya. Suatu yang kita sebut estimate liability. Jadi piutang itu kalau di dalam, makanya apa sih perbedaan antara kewajiban, liabilitas dan hutang gitu ya. Jadi kita kan kalau dalam akuntansi itu ada obligation, ada liabilitas, ada payable. Nah, kalau Anda cermati yang namanya payable, yang belakangnya pakai payable itu adalah hutang yang memang secara jumlah sudah pasti, secara waktu pelunasannya juga sudah pasti. Nah, tetapi kalau untuk hutang yang ada kepastian, maksudnya entah jumlahnya atau waktunya itu kurang pasti berapa, misalnya, kapan saya harus dibayarkan, misalnya contohnya kayak garansi. Garansi itu nggak pakai istilah garansi payable, tapi pakainya adalah garansi liabilitas. Kenapa? Karena di sini ada ketidakpastian, entah jumlahnya atau waktunya. Maka untuk hutang-hutang yang kita sebut sebagai estimate itu kita sebut masuknya adalah ke provision. Ya, ini yang baru, ya. Nah, sudah jam melebihi, karena agenda kita tadi harusnya sampai jam 9, jam 12 ya. Nah, sampai jam 12, ini sudah jam 12.20, jadi untuk provisi dan kontingensi kita akan bahas di minggu berikutnya. Oke, jadi hari ini